Maksud saya tadinya begini, kalau dibentuk grup khusus kelas saya bisa nggak? Saya kan mau ngasih materi nih, ada beberapa buku terkait dengan cyber law ya. Terus kemudian ini kan kaitannya dengan Undang-Undang ITE juga. Nanti saya akan kirim melalui apa namanya eh, melalui grup gitu ya. Nah, berikut juga nanti coba akan apa namanya kita bikin tugas juga ya. Seperti itu. Baik, sudah kumpul semua ya. Kalau sudah kumpul semua, kita mulai aja perkuliahan kita sore ini. Karena waktunya terbatas ya sampai jam 6 sore ya, menjelang buka ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, suara saya terdengar jelas ya. Eh, jadi hari Ah, ini kita baru masuk pertama kali ya untuk perkuliahan di semester genap ini tahun 2024-2025. Nah, kebetulan saya dosen baru ya di ITTS ini, baru di ITTS ya, untuk mengambil mata kuliah hukum apa namanya hukum IT lah atau cyber law ya bahasanya itu. Kalau dalam undang-undang itu undang-undang ITE ya, ini yang perlu dikaji ya. Nah, undang-undang ITE ini undang-undang hasil perbaikan ya dari Undang-Undang 11 2008. Nah, sekarang yang terakhir itu yang perlu nanti dipelajari yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Karena ini posisinya undang-undang yang lamanya sudah dicabut dan diperbarui dengan adanya undang-undang yang baru. Maka yang berlaku nanti undang-undang yang baru ya. Karena sifat hukum itu kan ada istilah hukum itu lex specialis delegat lex generali. Aturan hukum yang lebih khusus, yang lebih spesifik itu akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama, apalagi posisinya sudah dicabut seperti itu, ya. Jadi yang perlu dipelajari nanti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Nah, berikut nanti ya akan coba saya share juga beberapa buku yang saya punya ya, nanti untuk dijadikan bahan sebagai referensi perkuliahan ini. Nah, ini kan kelas apa? TI, Teknik Informatika apa SI? Kelas Gabungan, apa ini? Pak. Kelas gabungan, Pak. TI Oh, Mas, Ada TI. TI, ada SI. oh, ada TI, ada SI ya. Ini orang-orang apa namanya? Dunia maya, Pak. Ya, jadi kan kita kan ilmunya memang teknologi itu semakin berkembang ya. Saya juga pengen mengikuti dan mempelajari juga itu bagaimana dunia sekarang itu kan sudah semakin canggih, modern ya, serba dengan apa namanya perangkat semuanya ya. Saya pengen belajar juga banyak tentang bagaimana jaringan. Nah, tapi memang background saya hukum ya. Background saya aslinya hukum. Eh, Kebetulan saya memang dosen di kampus luar ITTS juga sudah lama ya. Di luar juga jadi advokat atau praktisi ya. Asesor di bidang hukum juga ya. Kebetulan konsultan hukum dan legal drafter juga. Memang kalau di dunia hukum itu saya memang udah makanan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau memang saya diminta ngajar di sini terkait dengan apa namanya di TI atau SI ya, memang dunia baru bagi saya. Saya akan coba apa namanya menyesuaikan ya dengan kondisi teman-teman semua yang ada di sini ya. Karena apa namanya tentunya background latar belakang keilmuan itu juga akan mempengaruhi karakteristik ya. Yang ini coba saya akan apa namanya menyesuaikan begitu. Sekali lagi untuk apa namanya nanti tolong dirembukan ya ketua kelasnya siapa. Kalau bisa ketua kelasnya Japri saya, nanti kita bikin grup aja ya biar enak komunikasinya. Buat saya kasih materi dan lain-lain. Nah, selanjutnya ya, selain background perkenalan tadi ya dari saya dulu, saya asli dari Serang ya. Terus kemudian sudah lama merantau ke Jogja. Dari semenjak lulus SD saya merantau ke Jogja ya.
Terus kemudian di Jogja selama 10 tahun dari SMP sampai lulus kuliah. Nah, kebetulan eh, selesai kuliah 10 tahun pulang lagi ke kampung halaman ya, melanjutkan kuliah hukum lagi di Untirta di Serang ya. Terus kemudian saya ke Tangsel merantau itu dari tahun 2015 ya sampai sekarang. Nah, terus kemudian biasanya saya juga bolak-balik ke Jogja karena istri orang Jogja juga ya. Jadi nanti kalau suatu saat begitu setelah Lebaran, kadang saya ngajar ada di Jogja, ada suara anak berisik itu berarti saya lagi posisinya di Jogja gitu ya. Anak istri lagi di Jogja. Nah, saya di sini tinggal di Pondok Cabe ya. Di Pondok Cabe di Udik ya, Cabe Udik. Nah, saya kebetulan sudah melanjutkan studi S3 juga sudah selesai ya. Jadi posisinya doktor ilmu hukum ya. Memang background saya background ilmu hukum yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya kalau misalkan ada konsultasi ngobrol-ngobrol hukum santai dulu di luar oke lah nanti kita ini aja. Mungkin barangkali ketemu di luar ya di jalan sambil ngopi juga boleh gitu ya. Jadi di sini hanya sebagai apa namanya dosen saja tapi bukan bermaksud saya untuk menggurui ya. Mungkin izin ya Bapak atau Ibu-ibu di sini juga ada yang lebih senior dari saya ya ya bukan berarti menggurui ya, tapi ya kita eh, coba kita apa namanya kita belajar lah di sini ya, sharing bukan bukan mengajarkan saya posisinya, akan tapi hanya sharing saja, karena mungkin posisinya saya lebih dulu gitu kalau untuk belajar di dunia hukumnya gitu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua kan sini baru memulai ya, memulai untuk kuliah apa namanya terkait dengan S1 tapi di jurusan TI dan SI-nya begitu ya. Tapi mungkin barangkali juga ada yang sudah kuliah di ilmu ilmu yang lain gitu ya. Tapi di sini baru masuk ke satunya kan mungkin bisa saja. Ya. Saya kira itu ya kita nanti manfaatkan untuk pertemuan pertama ini buat kenalan aja. Kenalan terus kemudian berikut saya akan sampaikan terkait dengan mekanisme ya perkuliahan. Kita itu perkuliahannya ada 14 kali pertemuan ya kalau tidak salah di jadwal itu. Terus kemudian ada 2 kali untuk UTS dan UAS ya. Jadi total pertemuan keseluruhan 16 kali ya. Nah, kalau di jadwal itu dari jam 5 ya sampai jam 7. Betul ya? Di luar puasa ya. Tapi kalau puasa ini karena memang dikurangi ya semua apa aktivitas ya kegiatan, jadi cukup sejam saja. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk perkuliahannya kita nanti bentuk kelompok saja ya ke depan ini. 14 pertemuan efektifnya itu kurang lebih ada 13 pertemuan lagi ke depan ya. Atau mungkin kalau tanggal merah gimana ininya mekanismenya? Tetap masuk atau dialihkan di hari yang lain? Saya minta informasi dulu, coba. Ada yang tahu? Karena saya belum belum tahu mekanismenya seperti apa. Tergantung dosen sih, Pak. Oh, berarti tanggal merah juga bisa masuk ya? Kalau biasanya kalau tanggal merah itu asinkron atau dipindah hari lain? Oh, beda Atau hari lain. hmm, tergantung jadwal yang lain-lain nih. Senin, setiap hari Senin sampai sekitar bulan Juni itu ada tanggal merah nggak ya? Coba nanti saya cek ya. Makanya situ nanti eh, kita komunikasikan melalui grup aja kalau untuk pembentukan kelompoknya nanti berapa kelompok. Paling kurang lebih ya 13 kelompok atau 12 kelompok lah ya. Terus kemudian materi nanti saya akan share ya. Saya akan pilihkan salah satu bukunya ya. Salah satu bukunya untuk kita bedah gitu ya. Kita pelajari bareng-bareng gitu. Terus kemudian kita discuss aja metodenya ya. Diskusi terkait dengan apa namanya
fenomena hukum ya atau pelaksanaan hukum ataupun ya dikaitkan dengan teori-teorinya begitu ya. Jadi biar komprehensif kita untuk mempelajari mata kuliah hukum cyber law tersebut ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita lanjut coba saya tuliskan aja nomor WA saya di ini ya, di chat obrolan ya. Tolong masukkan di grup nanti. Nomor saya udah saya kirim ya. Tapi tolong jangan disalahgunakan ya. Saya rada ngeri nih sama orang-orang teknologi informasi kayak gitu. Udah ya. Nanti tolong dibikin grup ya, ketua kelas, biar nanti lebih intensif lah. Oke, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya coba mulai perkenalan aja, secara singkat aja, biar saya hafal di kelas ini. Satu-satu ya. Pak, izin boleh tanya Pak? Ya boleh, silakan. Bisa apa kira-kira gambaran kuliah kita nanti materinya itu apa aja gitu Pak yang dibahas? Biar kita coba mungkin cari-cari overview-nya gitu Pak. Nanti saya akan ambil ya buku digital ya. Coba saya baca dulu buku digital. Saya sebenarnya udah punya tapi yang cetak ya. Yang digital nggak tahu ada apa nggak. Kalau misalkan nggak ada, saya referensikan buku itu aja, buku yang sudah saya punya aja. Tapi kalau misalkan digital ada dan referensinya lebih bagus, saya akan share langsung nanti di grup gitu. Nah nanti kan tinggal apa namanya bentuk kelompoknya saja. Misalkan kita nih efektifnya ada 13 pertemuan. Di sini total mahasiswa ada berapa jumlahnya? 30-an ya? Iya Pak, 30-an kalau nggak salah. 33 atau 34 ya? Awal iya. doang Pak, pas akhir habis Pak. Oh gitu. Tapi enggak lah, biar aman gini. Artinya ini kan ada 14 pertemuan, ada 13 ya. 13 dibagi 33 kan itu kurang lebih ada 3 orang atau 4 orangan ya. Kalau 3 kali 10 aja udah 30 ya. Alat Pak, 12 kali pertemuan, satunya kan UTS. 16 sebetulnya. 16 itu kan UTS UAS. Yang 4 itu kan pertemuan intensif. Nah ini baru pertama, baru sekali pertemuan kan. Berarti masih ada 13 sisanya. Betul nggak? Karena UTS dan UAS itu ada tersendiri. Gitu. Jadi kalau 13 itu kemungkinan ada 3 orang ya. Coba kira-kira nyari yang aman aja. Dari setiap kelompok itu ada orang-orang yang aktif gitu tuh. Jadi jangan sampai dikumpulin yang jarang masuk jadi satu kelompok gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak ada yang ngisi, apa namanya, saya yang akan memberikan materi gitu. Saya juga belum dapat absennya. Nanti kalau hari Kamis saya kebetulan mau ke TTS, mau saya ambil absennya ya berikut di kelas ini. Nah untuk absen masing-masing ya di sini ya. Silakan nanti absen untuk kehadiran hari ini ya. Izin Pak, untuk kontrak perkuliahannya seperti apa ya nanti? Apanya? Kontrak perkuliahan? Iya Pak. Ya biasa aja perkuliahan. Jadi masuk tatap muka, terus kemudian nanti kalau UTS itu gimana mekanismenya? Di lewat Zoom atau ada perangkat yang lain? Kalau biasanya dari semester lalu kita dikasih proyekan LMS atau Pak, tugas gitu sih Pak. Tugas apa? LMS Civitas. Iya di Civitas Pak. Oh, di Civitas untuk Iya Pak. UTS UASnya. Iya seperti itu Pak. Oh ya udah saya ikut aja. Berarti kan saya bikin soalnya. Nanti saya unggah di LMS ya. Nanti tinggal dikerjakan aja. Pengumpulan juga lewat sistem berarti ya? Iya benar Pak, benar. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal saya koreksi berarti dari situ. Nah untuk mekanismenya disamakan aja dengan pada umumnya gitu. Jadi pada intinya untuk perkuliahan ini coba saya akan menyampaikan materi khusus tentang apa namanya hukum
telematika ya atau cyber law ini tadi ya, tentang cyber law, terus kemudian kita metodenya diskusi, bedah apa namanya kasus lah gitu. Antara teori dengan praktek lah, bedah kasusnya juga kita bahas ya. Terus kalau untuk mengukur apa namanya nilainya itu kan biasanya dari kehadiran, ya kan. Nah kehadiran ini saya nggak bisa ngelihat juga siapa yang hadir, siapa yang nggak, katanya sih lewat sistem ya. Coba nanti saya akan coba komunikasikan bagaimana cara menarik untuk kehadiran yang setiap sesinya atau setiap pekannya udah masuk gitu ya. Saya akan rekap nanti di akhir untuk pertimbangan nilai kehadiran. Terus tugasnya presentasi itu juga ada nanti buat pertimbangan ya. Buat apa namanya yang tidak ikut tugas presentasi nanti bisa rolling. Jadi bisa misalkan nih kelompok ini udah ada 3 orang ya, 3 orang tapi 1 orang ini nggak bisa misalkan lagi ada tugas luar kota gitu. Nah, maka di kelompok yang lain bisa masuk menutupi kelompok 1 gitu. Nanti dia yang tidak bisa minggu atau pekan tersebut presentasi di kelompok berikutnya begitu. Terus bisa rolling begitu ya mekanismenya. Nah, itu untuk tugasnya. Nah, untuk kalau proyek kan kita hukum kayaknya belum bisa deh. Kalau saya minta untuk ke pengadilan kan nggak bisa juga kalian kan. Itu aja. Jadi kita presentasi aja kan. Atau misalkan penelitian tentang hukum kan nggak nyambung juga nantinya. Kecuali kalau ada apa namanya backgroundnya asli hukum gitu. Pakai project bisa. Tapi kalau mungkin pakai presentasi aja ya. Presentasi ketika perkuliahan sedang berlangsung. Terus Pak, untuk sebenarnya ini ada hal yang menarik sih, Pak. apa itu? Kita kan sebagai praktisi IT itu simpel ya Pak ya, banyak yang tangan kita usil juga gitu ya, gratil-gratil sana sini gitu. Sebenarnya tuh kita yang dibutuhkan itu kalau kita melanggar suatu hukum itu hukum misalnya negara kita aja suka nge-troll sendiri Pak sama masyarakatnya. Misalnya negara yang lain Pak ya, misalnya negara Wakanda gitu Pak. Itu tuh sebenarnya kita punya perlindungan apa gitu. Karena kita secara forensik mungkin tidak seperti yang teman-teman forensik dapatkan infonya gitu. Kita mengambil semua data, tapi inaktual kita nggak kemana-mana itu data gitu. Hanya kita store di satu tempat. Kayak gitu kan kasus-kasusnya kan kita perlu tahu ya Pak. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya itu salah karena bodoh ya mungkin dimaafkan. Cuman karena kalau kita nextnya itu salah karena sengaja, tapi kita meminimalkan hukum yang kita tahu itu sebenarnya menarik Pak. Meminimalisasi eh, hukuman yang akan kita terima gitu Pak ya. Itu sebenarnya menarik sih Pak. Jadi kita nggak buta-buta amat gitu. Iya, Apa iya. praktiknya bentuknya? Bentuknya apa? Iya, misalnya ngambil data yang ada di public repository terus kita pakai untuk eh simple misalnya kita salah satunya ya Pak ya kita pakai untuk menawarkan pinjaman misalnya teman-teman kita nih ada 30 orang ini setengahnya kerja di ribawi gitu Pak, tukang tukang pinjaman online gitu. Itu kan sebenarnya data steal, tapi nggak sepenuhnya melanggar hukum gitu. Nah itu kan kasus-kasus seperti ini kan menarik Pak, bisa dipelajari gitu. Tapi ya benar kata Bapak nggak mungkin kita replicate pengadilan gitu Pak. Iya, itu kan masih cuma data ya. Kalau hukum itu kan prosesnya panjang memang. Jadi Oh kalau iya. panjang banget itu. Jadi kalau hukum itu kan kalau misalkan ada kejadian begitu, kita ukur dulu ini masuk ranah apa nih, pidana atau perdata gitu kan. Karena kan kalau urusannya ini privat nanti bisa ke perdataan. Tapi kalau menyalahgunakan hak orang lain atau kepentingan masyarakat umum gitu, itu masuk pidana nantinya. Nah itu kan itu juga bisa melalui delik aduan. Jadi prosesnya panjang, harus ada pendampingan, harus kemudian ada pelaporan gitu. Setelah itu nanti di pihak kepolisian nanti akan proses BAP dan lain-lain ya. Sehingga akhirnya itu nanti masuk ke dalam ranah persidangan. Tapi Tapi kalau itu data-data saja itu kan belum apa hasilnya belum bisa dikatakan hukum.
Kecuali benar kalau Pak. memang Tapi itu pelanggaran ya. dipelajari ya Pak? Di kelas ini dipelajari ya Pak? Kalau di ini sih lebih kepada ini apa namanya, ke teknologi informasinya gitu, kayak undang-undang ITE, misalkan hoax. Nah, hoax itu kan biasa dilakukan oleh orang kan, banyak Oh, dilakukan buzzer Pak. dilakukan oleh orang di teknologi, di apa, di perangkat ya gitu ya. Nah, itu kaitannya hukum itu di situ nanti yang berbau-bau teknologi, berbau-bau apa namanya, media sosial gitu. Tapi media sosial itu bukan ranah privat, tapi masuk ke dalam ranah publik gitu. Kayak contoh nih, ini kan lagi rame nih. Misalkan saya lagi jelek-jelekan satu orang nih, itu kan itu masuknya ranah publik di sini tapi ya, gitu. Bukan 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 privat. Kalau privat kan misalkan kita lagi ngejum berdua, nah terus kemudian saya maki-maki, saya jelek-jelekin, saya bodoh-bodohin misalkan. Terus saya apa namanya, bisa apa namanya, mengintimidasi gitu kan. Nah itu nanti bisa nggak bisa sebagai ITE. Gitu. Jadi kalau ITE itu ada banyak orang di situ. Kayak grup ya. Grup itu kan misalkan saya menuduh menuduh satu orang gitu di dalam grup itu. Nah yang saya tuduh itu satu orang, tapi di grup itu isinya ada 100 orang misalnya gitu. Nah itu udah masuk kategori ITE. Nah kayak gitu. Atau kalau dalam ITE itu kan sekarang banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain juga ya, kayak penipuan, ngedit misalnya, ngedit data, ya terus kemudian disebarkan begitu ke apa namanya, ke umum ya, ke wilayah, ke masyarakat umum, tapi sudah melalui teknologi perangkat gitu, baik melalui WhatsApp atau apa gitu. Itu masuk dalam kategori cyber law ya. Atau pencurian, pencurian data, ya kan. Terus kemudian apalagi pembobolan, ya kan. Kalau sekarang kan banyak tuh pembobolan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Atau menipu, menipu tapi perangkatnya teknologi gitu. Itu juga masuk dalam cyber law itu, ya. Jadi yang akan kita bahas itu nanti ke sana arahnya. Jadi bukan kepada hal-hal yang sifatnya teknis secara hukum. Misalkan orang apa namanya, melakukan perjanjian, terus kemudian dia tidak menepati perjanjian, itu kan prestasi contohnya. Tapi nggak ada kaitannya dengan perangkat nih. Itu bukan bukan cyber law, ya. Itu nanti ranahnya hanya perdata saja. Tapi kalau misalkan cyber law ini ada kaitannya dengan perangkat atau alat yang digunakan untuk apa namanya, baik prosesnya ataupun pelaksanaannya gitu. Ya, itu nanti masuknya dalam kategori cyber law. Ya, kayak Pak nanti penipuan. ngebahas ngebahas detail-detail ya Pak. Misalnya kayak saya pakai Metasploit gitu Pak. Metasploitnya untuk ngambilin data orang gitu. Misalnya saya naro naro Metasploit di komputernya misalnya Pak Cendri gitu Pak ya. Terus Hmm. saya ambilin aja datanya tanpa ya gitu. Itu contoh kasusnya kan kita pakai tool, pakai hardware, pakai tool. Itu akan apakah sedetail itu dibahasnya atau cuma nyenggol-nyenggol aja gitu Pak? Karena kan di dalam eh, keseharian kita ini ya Pak, banyak banget tool yang ready via GitHub gitu. Tapi kita sebenarnya nggak tahu kita udah mulai nyenggol-nyenggol ke ranah hukum yang seperti apa gitu Pak. Apakah ini masuk ke perdata atau gimana gitu ya. Secara umum aja sih Pak. Beneran nanti kita pengennya tuh kayak ngelihat Metasploit tool itu efeknya apa. Misalnya kita diam-diam masukin sesuatu ke dalam PC-nya orang tanpa dia tahu gitu. Terus kemudian kita ambilin datanya. Nah, itu sebenarnya kita melanggar hukum segi hukum apa gitu. Gitu sih Pak, lebih ke contoh kasus beberapa tool yang sekarang sedang hot dipakai sama semua cracker atau hackers. Kemudian beberapa tool yang misalnya kita lagi bug hunting gitu Pak. Beberapa tool yang kalau sebenarnya karena kita nggak tahu sih Pak, nggak semua orang baca readme notes-nya gitu.
Mungkin beberapa orang baca ya, tapi nggak semua orang baca release notes kalau misalnya ada di GitHub, tool-tool yang bisa dipakai untuk exploit sesuatu, misalnya di website gitu, Pak. Lebih ke teknis banget sih Pak sebenarnya Pak, tapi ya itu sebenarnya kalau buat saya sih cukup penting karena dirasa bisa menjerat seseorang padahal dia maksudnya baik gitu, kayak misalnya lagi event bug hunting atau lagi apa gitu, tapi dia nggak tahu tool ini ternyata akan membuat damage banyak itu gitu Pak. Lebih ke teknis sih Ya, Pak, pengennya. kalau teknis malah saya bingung malah ke arah apa namanya yang tadi yang disebutin itu belum pernah dengar saya sebelumnya. Jadi kalau saya kan kayaknya misalkan internet gitu ya, ada web segala macam, baru dasar-dasar. Tapi kalau ke PC, terus kemudian apalagi perangkat-perangkat yang lain ke dalamnya itu saya belum belum terlalu apa namanya mengerti gitu ya. Tapi gini, kalau kaitan hukum ini nggak sampai ininya saja sih apa namanya ke teknis kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu pada intinya hukum itu ketika itu ada hal atau seseorang yang dirugikan maka itu bisa 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 berdampak gitu. Jadi kalau hukum pidana itu kan kaitannya apa namanya pelanggaran-pelanggaran atau larangan ya. Larangan yang memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang gitu. Terus kemudian orang itu udah tahu ataupun belum tahu tapi melakukan itu gitu. Padahal itu salah. Itu namanya pelanggaran pidana nantinya. Misalkan tadi, coba nanti dibedah ya. Saya kirim Undang-Undang Nomor 1 atau boleh searching ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE. Karena basis untuk cyber law itu dasar undang-undangnya di situ. Kalau misalkan ada satu pasal ya, yang menjelaskan tentang bahwa tidak boleh mencuri data ataupun memasukkan data ke orang lain yang itu jelas-jelas merugikan dan itu berdampak pidana, berarti kan itu tidak boleh gitu. Karena itu udah bentuk aturan. Jadi sesuatu aturan itu kalau memang sudah dilarang ya tidak boleh dilakukan. Itulah hukum gitu. Ya, kalau hukum itu kan sifatnya memang memaksa ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pengertian hukum itu kan aturan secara tertulis yang dibuat oleh apa namanya lembaga legislatif atau lembaga negara yang di apa namanya yang sanksinya itu atau ininya apa aturannya itu secara memaksa gitu. Jadi aturan secara memaksa dan ada sanksinya. Jadi kalau orang yang nggak ngerti hukum ya, kalau di negara hukum itu, kadang kita kan negara hukum nih, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu, negara hukum gitu. Jadi ngerti atau nggak ngerti ya, istilahnya harus ngerti hukum. Seolah-olah harus tahu gitu, harus paham. Walaupun ya nggak paham, nggak membaca undang-undangnya gitu. Nah itu nanti kita bongkar ketentuan tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004-nya ya, 2024 ya. Kalau memang ada aturan yang mengatur bahwa tidak boleh melakukan apa namanya data atau mencuri data ke PC orang lain, maka itu termasuk dalam pelanggaran pidana, berarti kan tidak boleh. Itu secara teknis memang. Tapi saya kira dalam mata kuliah ini ya, cyber law ini nggak sampai secara detail ya. Karena biasanya hukum itu hanya menjelaskan saja, secara umumnya saja. Misalkan hal-hal yang merugikan itu tidak boleh dilakukan ya oleh orang lain sehingga orang lain tersebut akan terdampak gitu. Nah, itu bahasanya umum seperti itu. Nah, dalam prakteknya kan bisa ditafsirkan gitu. Bisa ditafsirkan. Artinya itu masuk ke dalam teknis misalkan perangkat pencurian. Seperti itu. Ya. Pak, nyambung dong Pak. Ya, Yang masalah hukum bidang hukum terkait dengan device yang kita pakai. Saya mau ngaitin dengan UU ITE. Gimana sih Pak? kan dulu ya, mau nutup pintu dulu, ada berisik soalnya ini, ada hujan. Bentar ya. Ya,
Ya, lanjut Pak. Ya, terkait UU ITE itu kan, sebenarnya sejauh mana sih status hukum tentang data yang sifatnya anonim, Pak? Karena kalau masalah data yang kita ngomongin hacker atau apa, itu kan banyak yang data sifatnya itu anonim. Nah, itu status hukumnya sebenarnya gimana sih, Pak? Data anonim itu seperti apa Pak? Gambarannya Pak? Jadi data nih contohnya aja nih, ada data lewat nih di forum ya, ibaratnya forum. Kemudian data itu dijual, itu kan. Terus kita mau nuntut bahwa itu penyalahgunaan data. Tapi kan yang menyebarkan kan itu anonim, kita tidak tahu. Nah, itu status hukumnya gimana? Jadi anonim itu karena sudah masuk ke dalam satu sistem perangkat gitu ya Pak ya? Iya, karena kan kadang kita nih ada nih data, anggap aja mungkin gampangannya gini lah. Data PDN tersebar atau data NIK tersebar. Tapi yang Ya, nyebarin kita kan nggak tahu nih, ya. gitu Karena kan? anonim secara umum kan ya, Nah, PDDQ. jatuhnya kan anonim kan ya. Kita nggak tahu Ya. siapa yang nyebarin, dari mana asalnya. Nah, kita bisa nggak menuntut itu secara hukum? Karena kan status data yang akan kita tuntut itu kan sebenarnya ya kita nggak tahu sumbernya dari mana, gitu kan? Nah, gini Pak, ya jadi baru ini juga saya mendengarkan istilah-istilah baru ya di sini ya, anonim gitu. Jadi belajar juga. Nah, jadi kalau untuk data kayak gitu Pak, itu kan sifatnya umum ya, yang sudah yang sudah tersebar gitu. Dan itu melalui web yang biasanya umum diakses gitu. Kayak contohnya nomor NIDN saya gitu ya, itu kan gampang dilacak juga. Nomor induk dosen itu kan karena sudah terdaftar, terverifikasi, orang ketika nyari nomor identitas dosen saya pasti bisa dicari gampang gitu. Begitu juga dosen-dosen yang lain kan gitu. Nah, cuma gini Pak, kalau kaitannya dengan hukum itu, ya, ada nggak dampak orang itu yang dirugikan akibat dari perbuatannya? Kalau memang ada yang merugikan dari perbuatan tersebut, maka bisa dituntut gitu. Itu masuk delik gitu, delik aduan, ya. Kalau pidana, ya bisa jadi masuk delik pidana ya kalau misalkan itu melakukan pelanggaran, gitu, secara umum. Kalau pelanggaran itu kan biasanya umum, ya. Tapi bisa juga melakukan delik. Contohnya kan orang membunuh itu kan pelanggaran, ya, itu pidana masuk kategorinya. Karena diatur dalam ketentuan undang-undang pidana itu orang itu tidak boleh membunuh. Tapi kalau orang itu membunuh, maka dia masuk dalam kategori pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran karena dia melakukan sesuatu yang sudah tahu dilarang, sudah tahu tidak diperbolehkan, tapi dia melakukan itu, gitu. Itu namanya pelanggaran pidana. Tapi kalau itu tadi bisa masuk dalam ranah delik aduan, Pak. Jadi misalkan NIK tadi ya, atau nomor induk dosen gitu. Ada nggak bentuk penyalahgunaannya dari NIK yang diambil dari orang tersebut? Misalkan melakukan penipuan, tapi makanya identitas kita, gitu. Nah, kalau melakukan penipuan dengan identitas kita, jelas itu melanggar karena apa? Tanpa izin, gitu kan? Itu masuk dalam ranah kategori pidana. Gitu. Dan ini juga bentuk pelanggaran, apalagi kaitannya disebarkan melalui medsos ya. Terus kemudian menjelek-jelekan orang tapi pakai identitas kita gitu. Itu nanti masuk dalam kategori cyber law, tapi juga masuk pidana juga karena memang melakukan tanpa izin tadi, pemalsuan data dan seterusnya gitu. Nah, pemalsuan itu kan masuk dalam undang-undang KUHP pidana gitu. Tapi kenapa dia masuk ke dalam kaitannya dengan ITE? Ya, bisa jadi karena yang namanya tuntutan itu kan bisa rangkap, Pak. Tidak hanya satu saja dalam istilah hukum itu. Ketika dia melakukan beberapa kesalahan-kesalahan, ya, maka dia bisa tuntutannya itu beberapa pasal begitu. Misalkan pidananya iya, ya penipuan misalnya. Yang keduanya ya masuk kategori ITE juga.
karena dia menyebarkan juga di apa namanya media sosial misalkan gitu. Nah, ini bisa 2 pasal dituntutkan secara langsung dalam sebuah apa namanya sebuah kasus begitu. Nah, ini apa namanya? Tapi saya nggak mau ini ya, di kelas ini nggak mau ngomongin pidana ya, atau perdatanya, sedikit menjelaskan aja kalau misalkan ada yang masih kebingungan masalah sedikit masuk ke dalam ranah pidana perdata, oke lah gitu. Tapi kita fokus di dalam apa namanya saya aja ya. Nanti ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam apa namanya perangkat gitu. Baik itu nanti pengaruhnya itu ke arah apa namanya penipuan, perangkat itu terus kemudian digunakan untuk kejahatan dan lain-lain. Itu arahnya nanti ke situ ya. Saya kira mungkin harus bisa menggambarkan dulu dari materi ini ya yang akan kita bahas ke depan, yaitu terkait dengan perangkat ataupun alat ya yang digunakan oleh kejahatan-kejahatan ya, terus kemudian sehingga menimbulkan korban di dalam perangkat tersebut ya, atau kejahatan-kejahatan di media sosial juga gitu. Itu nanti akan kita bahas terkait dengan cyber law, ke situ arahnya. Seperti itu. Ya paling tidak udah tergambar ya. Ini ada waktu 15 menit, izin saya pengen perkenalan dulu boleh ya? Dengan teman-teman semua ya. Coba nanti kenalkan nama, tempat tinggal, sama background pendidikan boleh ya? Atau pekerjaan. Dimulai dari siapa dulu nih? Dimulai dari yang paling tua, Pak Indrawan. Ya silakan, monggo. Ya, udah dipersilakan ya. Ya. Halo, saya Indrawan dari TI ya di ITTS. Pekerjaan masih jadi manajer representatif di sebuah perusahaan plastik di daerah Jatiuwung. Dan pendidikan terakhir masih SMA sih, karena mau S1 di ITTS. Oh gitu. Pengalaman di ini udah banyak berarti ya di perusahaan Pak ya? Eh, Cukup lumayan sih. Iya, iya, iya. Baik, baik. Semangat, Selanjutnya, semangat Pak. siapa selanjutnya setelah Pak Indrawan? Yang tua nomor 2 Pak, Pak Purba. Silakan Pak Purba. Pak Purba, silakan Pak Purba. Seniornya Harusnya duluan, dulu. senior. Pak Ya. Purba, silakan. Baiklah, saya mau perkenalan, Pak. Saya Purba Kusuma. Saya bekerja Nggak kelihatan di Pak Purbanya. webcam saya mati, Pak. Oh gitu. Ya, ya, lanjut. Saya kerjanya di daerah Jakarta, Bekasi, Karawang. Iya, apa? Pekerjaan apa? Masih jaringan juga? Ya, saya sih masih jaringan, Pak, megang jaringan. Ya, saya sih cuman sebagai tukang sapu aja sih, Pak. Bisa aja ini. Terus mungkin perkenalannya cukup segitu, Pak. Karena kalau untuk masalah yang lain-lain, saya takut diomelin sama Pak Indrawan yang lebih senior. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke antara Willy maupun Om Didi nih. Ya, siapa dulu? Willy dulu, apa Om Didi? Gimana aja Pak, duluan Pak. Ya, Willy dulu, Willy. Pak Willy. Assalamualaikum Pak. Ah, Sepuh udah tua. Saya angkatan 2008. Sebelumnya udah S1 di kampus yang lain Pak. Lagi nyari apa nyari. satunya apa Pak? Dulu Pak. Oh, saya nggak nyambung sama IT. Saya Apa? teknik geologi. Oh, geologi. Ya, Oh, batu nggak ya. nyambung Pak. Batu. Ya, hobi udah lama. Terus saya coba ada kesempatan untuk
pindah karir ya Pak, pindah karir terus karena lokasinya nggak enak Pak di hutan. Teknik geologi masuk hutan keluar hutan capek Pak. Jadi ya nyarinya kebetulan ada kuliah online jadi saya ikut aja gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, biar banyak ilmunya. Ya lanjut Pak. Ya, selanjutnya Salam siapa? kenal Pak Edi. Ya, salam kenal. Susilo ya? Ini berdasarkan ini aja nih saya absen nih. Susilo dari atas nih. Kok Oh, baru? boleh Pak. Ya, silakan Pak Susilo. Perkenalkan nama saya Susilo Adi Nugroho. Bisa dibuka kameranya Pak, biar tahu Pak. Oh, boleh Pak, boleh. Bentar. Waktunya sempat nggak ini? Kurang berapa menit lagi nih? Oke, perkenalkan nama saya Susilo Adi Nugroho. Saya dari Sumatera Pak. Sumatera. Ya. Tinggal di Sekarang domisilinya di Tangsel. sambil kerja di sini, Pak Susilo. Iya Pak, sambil kerja Pak. Kerja di mana Pak? Kerja di salah satu perusahaan pembayaran Pak, pembayaran harta jasa elektronis. Iya iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Aditya. Aditya Firman Nugroho. Hadir Bapak. Ya, Oke, nama saya Aditya Pak. Asal dari Bandung, sekarang tinggal di Jakarta, terutama di Jakarta Barat. Bekerja sebagai konsultan IT. konsultan IT. Oh, tapi emang udah lama di bidang IT ya, kalau udah konsultan ya? Nggak selama orang-orang di sini sih Pak. Baru profesionalnya baru 4 tahun. Baru 4 tahun ya. Kalau orang baru kan berarti baru setahun, ini baru 4 tahun ya. Oke. Di mana perusahaan apa Pak? Apa konsultan? Ya ini sih Pak, konsultan IT sih Pak, di Jakarta Barat, di Sleepy. Ngerjain apa aja biasanya Pak? Jaringan-jaringan? Oh Masa? iya, termasuk jaringan. Yang ya selain web sih Pak, karena mungkin bukan ranah saya itu. Oh. Yes. Develop web juga bisa ya Pak? Wah, saya nggak bisa kalau itu Pak. Masih belajar lah. Oh. Kalau bisa saya punya web juga soalnya buat saya punya kenal sama percetakan buku. Orang hukum apa namanya nggak nyambung sebetulnya belajar web kayak gitu. Saya kemarin karena pusing juga kan belajar dari YouTube otodidak itu. Sama Pak. Cari orang IT juga akhirnya. Saya emang nggak mungkin belum bisa lah untuk programming sebenarnya. Lebih suka ngulik network saya. Oh, networking ya. Oke, selanjutnya Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Harizaldo, ada? Nggak ada, Harizaldo. Halo, Harizaldo. Hadir ya Pak, hadir Pak. Yo, kok Jerry namanya? Ya Pak, dia di sampingku Pak. Halo, Pak. Yo. Halo Pak. Perkenalan dulu. Hah? Kenapa Pak? Perkenalan dulu sama terus pekerjaan ya sama tempat tinggal. Nama saya Arzaldo. Saya bekerja di PT TIA sebagai tim DevOps Pak. Baru. Sebagai apa? Sebagai apa tadi? Putus suaranya nih. Udah lanjut aja lah ke yang lain. Dimas dulu Dimas, yang udah stay di kamera aja. Saya Pak. Ya silakan Dimas. Oke, selamat malam ya.
Pak, Bapak, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Tirta Jasa. Saya berasal dari Bandung. Sekarang domisili di Bintaro karena saya kerja di daerah Bintaro juga, Pak. Oh gitu. Gitu. Iya. Apa kerja di mana Pak? Oh, Perusahaan? saya sebagai cyber security analyst, Pak, di salah satu bank di Bintaro. Oh, apa cyber Cyber security analyst. cyber security itu apa? Ini wilayah kerjanya untuk Keamanan sama. jaringan sama komputer, Oh, Pak. Garis besarnya itu sih, Pak. ya cyber security ya, keamanan jaringan. Betul. Jadi kalau ada yang nge-hack gitu, berarti Bapak yang turun tangan ya. Betul, Pak. Yang menganalisa trafficnya. Ah, tapi aman selama ini ya buat apa transaksi transfer segala macam ya, nggak ada kendala kan di bank. Insiden sih bisa dari mana aja, Pak. Hmm, siap siap siap. Selanjutnya Noriani. Salah lo itu. Selamat sore Pak, izin. Nggak puasa, bohong. Itu tadi makan siang. Izin perkenalkan, nama saya Nuriani, asal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini domisili di Jakarta Utara, Pak. Sekarang bekerja di PT swasta di Jakarta sebagai admin project. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Arjuna, sudah belum Arjuna? Belum ya? Iya Pak. Silakan perkenalan Arjuna. Selamat sore Pak Edi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arjuna Seva Dewananda, biasa dipanggil Arjuna. Asalnya dari Lampung, tapi saat ini domisili di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan. Kerjaan? Kerjaan sebagai network engineer Pak di sini di Jakarta. Networking engineer. Iya. Itu lebih spesifiknya kerjanya apa? Jaringan juga ya untuk apa namanya internet kayak gitu. Tapi iya, handle konektivitas internet sih Pak. Jadi di ISP gitu Pak. Oh, ini dunia baru semua ini bagi saya ini masuk ke sini. Biasanya urusannya hukum ini. Tapi ini kaitannya dengan jaringan-jaringan ya. Iya, tapi kan kita juga tetap harus ngikutin hukum juga nih Pak, ada regulasi-regulasinya. Jadi sekarang kan dunianya dunia canggih nih, modern. Makanya saya juga pengen belajar ini dunia jaringan. Ya, saya punya usaha di bidang perangkat itu salah satunya web itu tadi. Tapi kan sekarang memang basisnya harus web kan. Kayak buat jurnal, percetakan buku segala macam juga pengajuannya kan tetap untuk promosi Iya. macam pakai web kan. Online Pak ya, iya. Cortex juga pakai web Pak, Cortex. WordPress kalau ini kita pakainya. Oh, oke. Barangkali ada yang canggih nanti sharing-sharing bisa ketemu nantilah bisa apa namanya kita siapa tahu kan mengembangkan bisnis. Bisa Pak, teman-teman di kelas ini banyak kok yang jago Pak. Ah gitu kan. Iya, harus dipaksa aja Pak. Oke, selanjutnya yang belum siapa? Pak Akmal udah, Pak Akmal. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Pak Akmal. Belum, Pak. Apa kedengeran? Putus ya suaranya ya? Tes, apa kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, baik. Ingin perkenalkan, nama saya Akmal Subyoga, biasa dipanggil Akmal. Saya asalnya dari Bogor, tinggal juga sekarang di Bogor. Terus untuk pekerjaan, biasanya sekarang saya ya kayak junior web developer. Baru 2 tahun kayaknya untuk kerjaan ini. Tadi Pak apa? Developer apa? Web developer junior, masih baru. Web developer itu pembangunan web, apa pembuatan web berarti ya? Iya, harusnya coding sih. Oh, codingnya. Iya. Codingnya. Kadang juga terkait data juga kadang pakai Tableau gitu. Atau visualisasi data gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, siap. Selanjutnya terakhir ya Pak Ivando.
Iya, selamat sore Pak Edi. Kedengaran Pak? Iya kedengeran, jelas. Oh iya, perkenalkan nama saya Vando Bentus. Dulunya pernah ngambil kuliah S1, cuma jurusan ekonomi keuangan di UMN. Untuk sekarang kerjanya di perusahaan batubara. Untuk bidang pekerjaannya fuel controller untuk minyak di kapal takbut dan tongkang sih Pak. Itu gimana? Perusahaannya Cara kerjanya di gimana Gading itu, Pak? Serpong Pak. Oh, di bagian apa, Bapak? Bagian minyak Pak. Bagian minyak. Bahan bakar buat kapal takbut dan tongkang pengangkut batu bara. Jadi kalau Bapak apanya ini sebagai Jadi saya yang request order untuk quantity bunker, terus sama inspeksi juga, inspeksi ke kapal untuk pengecekan minyaknya beneran dipakai untuk aktivitas kapal apa enggak gitu sih Pak. Banyak banget kerjanya. Manajer berarti Bapak di perusahaan itu? Sekarang sih supervisor sih Pak. Oh, supervisornya. Iya. Mantap ya. Oke. Tinggal di mana Pak? Di Gading Serpong? Di Gading Serpong Pak. Oh, siap. Iya. Oke, baik. Saya kira karena waktunya udah mau maghrib nih, kebetulan mohon maaf saya lagi puasa juga ya. Kita lanjutkan nanti aja ya, minggu hari apa itu, Senin tanggal berapa itu? Kayaknya masih cuti bersama tanggal 7 itu ya, 7. Kemungkinan tanggal di atas 10 ya, kita ketemu lagi ya. Nah, sementara kita nanti komunikasinya lewat WA aja ya. Baik, itu saja. Kita tutup, sekian, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Semoga ini.